tokoh-tokoh yang Bapak ceritakan dan juga kasus yang bisa kita ambil pelajarannya tadi, berarti menjaga integritas itu cukup berat ya Bapak. Dan juga ada pengaruh lingkungan juga. Mungkin bagaimana sih Pak pengaruh lingkungan dalam membangun integritas itu sendiri? Oke, gini Mbak Ina, saya ingat salah satu komentar Profesor Renal Kasali, seorang akademisi yang sangat terkenal sekaligus praktisi bisnis ya, tentang betapa pentingnya lingkungan sekitar kita itu mempengaruhi kita ya. Apa kata Prof. Renal Kasali? Hal yang penting dalam hidup kita salah satunya adalah proteksi diri. Bagaimana kita melindungi diri. Melindungi diri yang bagaimana? Melindungi diri dari siapa yang mengelilingi kita. Dulu ketika kecil kita ngaji di kampung itu kan dicontohkan oleh Ustadz di kampung itu, Kiai kampung itu. Kalau kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, parfum, maka kamu akan dapat wanginya, walaupun nggak beli ya, tapi kecepatan bau wanginya ya. Tapi kalau kita sering main ke kandang sapi ya, tentu bau itu sedikit banyak juga akan menempel pada diri kita ya. Itu gambaran betapa besarnya pengaruh lingkungan dalam kehidupan kita. Makanya bagaimana kita menciptakan lingkungan kita yang berintegritas, mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, istri kita ya. Di kantor kita ciptakan lingkungan pengadilan agama Wonogiri yang berintegritas ya. Semua saling menjaga, saling mengingatkan, saling menasihati kalau ada sesuatu yang kurang pas. Itu bagian kita bagaimana mewujudkan lingkungan yang berintegritas. Itu Pak Ina. Baik Pak, artinya integritas ini juga sangat berkaitan erat dengan sama yang namanya uang ya Pak. Nah, uang itu kan memang menggiurkan ya Pak. Bagaimana sih Pak, kenapa ada orang yang rela menggadaikan integritasnya demi segepok uang? Itu bagaimana? Iya, ini berarti pertanyaannya ya. Jadi gini Mbak Ina, bahwa yang harus kita ingat bahwa yang namanya reputasi ya, nama baik seseorang itu sangat penting, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun karir ya. Jangan sampai tindakan yang tidak berintegritas itu merusak reputasi kita, merusak nama baik kita yang telah kita bangun bertahun-tahun. Jangan sampai kemudian karir kita yang sudah kita bangun puluhan tahun itu rusak karena KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rusak karena kita terima gratifikasi. Reputasi rusak karena kita menerima suap. Reputasi rusak karena kita menerima pungli. Nah, jangan sampai kemudian uang, penghasilan, harta yang kita bawa pulang itu yang kita gunakan untuk menghidupi anak-anak kita, istri kita, itu bersumber dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas, apalagi bersumber dari hal-hal yang haram. Saya ingat Mbak Ina cerita Abu Bakar ya, yang dia memuntahkan makanan itu, kemudian dia mengatakan, saya ingat Nabi pernah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap aliran darah kita yang menjadi daging, yang tumbuh daripada yang haram, itu neraka lebih berat atas tubuh kita. Begitu mengerikannya sebenarnya kalau kita simak yang ini ya. Kemudian Mbak Ina,
Jangan sampai kemudian kita lupa bahwa nanti di akhirat pun kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta kita. Harta kita diperoleh dari mana, dengan cara apa, apakah ada KKN-nya enggak, ada gratifikasinya enggak, ada suapnya enggak, ada punglinya enggak. Setelah kita dapat, dipergunakan untuk apa? Itu bagian-bagian bagaimana kita menjaga integritas yang cukup berat itu. Gitu. Saya tambahkan begini Mbak Ina dan para hadirin yang ada di studio dan para pemirsa kanal YouTube PAO Negeri dimanapun Anda berada, bahwa sebenarnya orang yang menerima suap, yang menerima gratifikasi ya, itu merendahkan harkat dan martabatnya sendiri. Contoh, kalau Anda diberi rokok oleh para pihak, kecil aja, orang datang minta tolong kemudian ngasih rokok kepada Anda, itu artinya apa? Harga diri Anda hanya senilai satu bungkus rokok, rendah sekali. Atau Anda beri uang puluhan juta rupiah oleh para pihak atau ratusan juta ya. Orang yang ngasih mesti akan dia cerita kemana-mana, oh si A itu murah loh harganya, cuma segini aja bisa kita atur dan sebagainya. Secara nggak langsung bahwa orang yang melakukan gratifikasi, menerima suap, menerima pungli, itu secara langsung merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Begitu Mbak?